Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Maulidia Siskarinda dengan NBI 11118088. Di sini saya akan memenuhi pengumpulan tugas individu yaitu pengambilan keputusan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan tugas kelompok kami, yaitu kami mengambil tema negotiations. Apa itu negotiations? Negosiasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya negotiations. Istilah tersebut bermakna perundingan. Perundingan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sebagai musyawarah untuk mencapai mufakat. Negosiasi sendiri merupakan suatu hal atau perbuatan yang seringkali kita jumpai pada bidang-bidang tertentu, yaitu seperti perbisnisan, perdagangan, kemudian perjanjian kepemilikan barang, ataupun kegiatan yang memiliki nuansa profesional eksekutif. Secara prakteknya sendiri, negosiasi adalah serangkaian proses untuk mempertemukan keinginan, kepentingan, gagasan, ide, ataupun suatu cara yang seringkali dipilih orang untuk dijadikan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan mereka. Dengan demikian, negosiasi merupakan suatu wahana atau media penyedia untuk melakukan pertemuan tersebut. Kemudian, dalam negosiasi, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya itu disebut sebagai negosiator. Menjadi seorang negosiator tidaklah semudah yang kita bayangkan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga wawasan yang cukup banyak pun belum memastikan mereka bisa menjadi seorang negosiator yang baik. Agar dapat dikatakan sebagai negosiator yang sukses, maka seorang negosiator perlu sekali untuk memahami dan juga mendalami syarat-syarat yang berkaitan dengan kecerdasan, pandai bergaul, kemudian jujur, berinisiatif, kreatif, serta memiliki kemampuan untuk bernegosiasi yang baik. Seorang negosiator harus mampu mempelajari bagaimana tata cara melakukan negosiasi secara otodidak, baik dengan membaca literatur ataupun berasal dari pengalaman pribadi secara dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kelompok kami menggunakan literatur yaitu dari buku 8 langkah sukses negosiasi. Kemudian kita langsung membahas mengenai memahami pentingnya negosiasi. Dalam buku Bahasa Indonesia edisi ketiga menjelaskan beberapa pengertian dari negosiasi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang sedang bersengketa. Kemudian tujuan proses negosiasi. Penentuan tujuan pada tahap awal itu sangatlah penting ketika kita ingin memulai suatu tindakan agar kita dapat mencapai target sesuai dengan yang kita harapkan. Hal tersebut perlu sekali dilakukan karena keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh tingkat persiapan yang dilakukan. Kemudian apa saja tujuan dari negosiasi sendiri? Hal ini dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama menjual produk ataupun gagasan, yang kedua mempelajari tawaran klien atau seseorang, yang ketiga menawarkan suatu solusi dalam permasalahan, kemudian yang keempat menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ada prinsip-prinsip yang dimiliki oleh negosiasi sendiri. Yang pertama ada transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi dalam arti lingkupnya sendiri artinya adalah kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran tinggi harus dimiliki, bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk memiliki sebuah taktik tersendiri untuk mengerjakan sesuatu hal. Taktik yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu taktik dalam bernegosiasi. Agar dapat dinyatakan berhasil, maka kita harus menggunakan praktik yang jitu. Dalam suatu proses negosiasi, transparansi bermakna kita melakukan suatu pemaparan secara transparan, secara terbuka terkait hal-hal yang kita tawarkan kepada klien atau partner kita. Contohnya seperti objek, manfaat, serta keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk dari rasa pertanggungjawaban. Sebagai seseorang yang profesional, kita harus senantiasa konsekuen dengan segala yang kita katakan.
Dalam arti singkatnya, setiap ucapan atau kata yang kita ucapkan harus memiliki kebenaran dan bukan semata-mata sekedar ucapan belaka. Dalam negosiasi, yang pertama kali kita cermati adalah siapa pihak yang akan kita ajak. Kemudian kita beralih pada prinsip keadilan. Keadilan kaitannya dengan negosiasi, yaitu keadilan dalam hal pembagian porsi yang diperoleh ketika menjalin hubungan kerjasama. Porsi-porsi yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu seperti pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, keuntungan, dan berbagai hal lainnya yang dapat diperoleh dari hasil kerjasama tersebut. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu saling menghormati dan menghargai. Bentuk interaksi sosial yang kita jalin antar sesama merupakan bentuk yang paling sederhana dalam kehidupan bermasyarakat, agar sama-sama saling bertoleransi terhadap hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang. Dengan sikap saling menghormati dan menghargai, maka seorang negosiator mampu membina hubungan yang baik dengan partnernya, dan proses negosiasi pun dapat dikatakan berhasil. Kemudian partner-partner yang ada di dalam proses negosiasi pada umumnya itu perusahaan dan juga klien ataupun pemasok atau penyalur. Kemudian dalam pembahasan kelompok kami di sini kami mengambil salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia terkait proses negosiasi itu sendiri, yaitu pembayaran pajak yang bisa dilakukan di kantor pegadaian. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Kemudian ada faktor-faktor yang membuat proses negosiasi ini berlangsung. Yang pertama yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Kemudian yang kedua, banyak sekali masyarakat yang tidak percaya kepada aparat pajak ketika mereka membayar pajak, karena banyaknya isu-isu penyelewengan dana pajak yang seringkali dilakukan oleh aparat negara. Kemudian yang ketiga, adanya masyarakat yang masih mencoba-coba dalam membayar pajak. Kemudian mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan banyak upaya, yaitu salah satunya mengajak kerjasama PT Pegadaian Persero untuk membantu menjadi media atau sarana penerimaan pajak dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih dipermudah dalam membayar pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor pajak. Hal ini dianggap sebagai proses negosiasi yang sangat efisiensi karena dapat menghemat waktu dan juga tenaga. Adapun capaian negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT Pegadaian Persero, yakni mereka sepakat menandatangani nota kesepahaman atas integrasi data perpajakan. Integrasi data perpajakan yaitu konektivitas host-to-host antara platform ERP wajib pajak dengan server penyelenggara pelaporan dan pembayaran pajak. Adanya penandatanganan nota kesepahaman atas integrasi data perpajakan yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan PT Pegadaian Persero menghasilkan sistem perpajakan milik perusahaan PT Pegadaian Persero bisa langsung terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang bisa diambil secara real terkait kontribusi kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan PT Pegadaian Persero, yaitu hingga kini kontribusi pajak yang diberikan oleh PT Pegadaian Persero mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terbukti pada tahun 2018 PT Pegadaian Persero berhasil menyetorkan pajak sebesar 1,44 triliun rupiah, lalu kemudian meningkat menjadi 1,72 triliun rupiah di tahun 2019. Dalam hal ini, kerjasama ini sangat patut untuk dilanjutkan dan sudah mendapatkan tanda tangan dari kedua belah pihak. Baik, sekian penjelasan dari hasil pengerjaan tugas kelompok kami terkait dengan negotiations. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.